Selamat sore teman Kicomania atau selamat malam ya. Pada malam hari ini teman-teman untuk menambahi video sebelumnya. Jadi kalau video sebelumnya itu sudah jelas ya cara pengukuran bagaimana, ada beberapa cara kayak gitu teman-teman. Jadi di video ini buat tambahan saja ya, karena ya masih banyak sih yang sulit menemukan videonya, jadi saya tambahi kebetulan di bahan praktek teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ini di depan ini adalah murai batu yang masih agak giras ya. Ini menandakan ini asli muda hutan teman-teman. Jadi ini burung ini di sini sekitar mungkin lebih dari 3 minggu ya. Sisanya kemarin, karena kemarin masih ada trotolnya dan masih bondol. Saya juga penasaran. Jadi di video kali ini teman-teman, ini sebetulnya kemarin bondol tidak ada ekor ya teman-teman waktu datang itu. Kayak gitu. Bagaimana caranya nanti saya ulas di video berikutnya supaya ekornya cepat tumbuh itu bagaimana kayak gitu ya. Jadi sudah saya praktekkan menggunakan bawang putih, nanti saya review lagi ya teman-teman. Tapi yang mau saya jelaskan di sini yaitu teman-teman lihat kotoran bawahnya. Jadi itu melenok-melenok ya, ini tidak jorok, tapi ini benar-benar teman-teman, ini sudah fur total. Nah, jadi mungkin teman-teman yang pemula itu untuk mengepurkan masih bingung ya, walaupun sudah ada tutorialnya teman-teman kayak gitu ya. Jadi memang ada untuk burung itu rata-rata yang makan fur itu tidak mesti, ada yang 1 malam, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 3 bulan belum mau makan fur kayak gitu teman-teman. Tapi ini adalah video singkat ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan cara pengepuran bisa menggunakan kroto, ulat kandang, bahkan jangkrik atau EF lainnya yang dengan cara diaduk teman-teman. Tetapi yaitu tadi teman-teman, sebagai patokan supaya triknya 1 malam mau makan fur itu gini teman-teman. 1, yang pertama kondisi burung harus sehat, tidak jebubuk, tidak mengkorok kayak gitu ya, makan lahap kayak gitu ya. Misalkan menggunakan kroto, dia harus suka kroto dulu, atau jangkrik harus suka jangkrik dulu, atau ulat kandang. Jadi di depan saya ini saya furkan 1 malam dengan ulat kandang teman-teman. Caranya bagaimana? Kuncinya di sini teman-teman. Yang awal tadi yang penting tidak ngembang, tidak mengkorok. Pokoknya dia sehat 100% dan suka makan ulat kandang. Itu bisa kita kerasi. Maksudnya kerasi itu bagaimana? Jadi awalnya sih juga ulat kandang, terus setelah itu ulat kandang seperti video saya sebelumnya diaduk-aduk lembut dengan fur setengah halus setengah kasar ya. Saya akan leopard kayak gitu ya. Setelah dimakan paginya, kayaknya saya joki teman-teman. Nah, ini saya mulai kira-kira 1 hari 1 malam ya kayak gitu ya. Cuman untuk sekitar 1 malam itu teman-teman, bikinnya langsung fur total. Caranya bagaimana? Yaitu tadi teman-teman, yang pertama dia harus sehat, yang kedua suka EF-nya itu, yang ketiga setelah dia suka makanannya itu nanti tidak kita kasih apa-apa juga mau. Jadi kita paksa lah intinya kayak gitu ya. Memang untuk peralihan fur itu yang aman itu jangan dipaksa. Cuman kalau burungnya sehat itu kalau dipaksa itu tidak apa-apa kayak gitu teman-teman. Maksudnya dipaksa itu kita harus tahu kuncinya. Jadi asalkan burung sehat tidak mekrok ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya, Om, burungnya saya 3 bulan. Memang sih ada yang lama ya tidak langsung makan fur. Cuman teman-teman ya, kalau misalkan tahu kuncinya dia sehat, bisa kita kerasi atau bisa dengan cara ekstrim tadi, itu enggak apa-apa teman-teman kayak gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ngedrop bagaimana Om? Ya yang penting kita tahu kuncinya ya. Kalau sudah sehat kita paksa kayaknya enggak apa-apa kalau walaupun tidak makan 1 hari itu teman-teman. Jadi dia posisinya 1 hari tidak makan itu dia masih sehat. Tetapi kalau dia udah mau makan EF tadi itu rata-rata itu mau teman-teman, itu sudah saya pastikan. Jadi semua pemain lama, bahkan penjual atau pemakai biasa teman-teman, itu biasanya digunakan seperti itu. Jadi 1 hari fur, 1 malam fur ya, seperti itu tadi kuncinya. Pokoknya sehat bisa kita kerasi kayak gitu ya. Misalkan sampai terjadi ngedrop, kita kembalikan lagi ke EF teman-teman. Fungsinya supaya dia sehat dan kita bisa melakukan lagi ketika dia sudah fit 100%. Itu tadi teman-teman kuncinya. Jadi ini cuma tambahan saja. Mungkin teman-teman yang bingung untuk
mengepurkan, nanti buat adonannya di channel ini sudah ada ya. Jadi ini saya review kayak gini ya. Nah, kemarin saya ambil dari dalam, ini udah full total semua kotorannya kayak gitu. Dan rencananya kalau sudah full total ini mau saya pindah ke sangkar kotak. Tujuannya untuk apa? Nanti kalau sangkar kotak itu enak sekali dalam mengajari mandi. Teman-teman, saya cek dulu ya. Kita lihat. Jadi kalau dia masih gesit ini, mungkin sebagian teman kicomania itu panik kalau burungnya itu mudah hutan gesit ya. Kalau saya malah suka teman-teman. Kenapa demikian? Alasan saya, gesit itu berarti setelah saya fur dia gesit sekali, berarti dia masih fit 100% teman-teman, kayak gitu ya. Akan saya tangkap dulu. Ini saya tangkapnya pelan-pelan ke teman-teman karena ini dorong ekor, jadi harus hati-hati. Ini lagi. Nah itu teman-teman lihat ya, kotorannya itu menunuk-menunuk seperti itu. Jadi udah full total. Kita cek teman-teman kesehatannya. Trotolnya masih ada 1-2 ini di sini karena awalnya trotol sekali. Ekornya tumbuh melengkung. Nah ini teman-teman. Sebetulnya pengepuran pada murai batu waktu dorong ekor itu mengganggu ekornya. Jadi biasanya agak terganggu atau nanti hasilnya kurang maksimal untuk dorong ekor teman-teman. Tapi kalau saya kembali lagi teman-teman, tujuan awal ya misalkan pedagang bakul supaya dia cepat laku itu biasanya ada pesanan suruh mengepurkan, jadi akhirnya saya epurkan begitu ya. Ini mulutnya masih putih sekali. Anakan teman-teman lihat. Nah, misalkan beli muda hutan ya itu teman-teman, dadanya merah sekali dan gemuk. Nah, berarti dia sangat sehat sekali walaupun dia makan fur ya, kayak gitu teman-teman. Ini udah bisa di track, ini berarti besok di setting jangkrik pagi berapa, sore berapa udah. Nah, tinggal proses penjinakan dengan cara pemandian. Jadi kembali lagi itu tadi teman-teman, caranya pengepuran 1 malam fur. Jadi kalau burungnya jinak kurang semangat, jangan lakukan ini ya, kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Intinya burungnya jinak ngembang itu jangan difurkan, nanti malah bahaya. Kalau dia masih gesit ini bagus sekali, kayak gitu teman-teman. Tahap selanjutnya ya kalau sudah fur, besok gampang sekali untuk penjinakannya teman-teman. Setting pakai jangkrik, dia pasti langsung nyaut teman-teman biasanya kalau dia agak lapar. Besok tinggal tahap selanjutnya penjinakan. Oke teman-teman, mungkin videonya agak sedikit berbelit-belit ya, tapi intinya sebelum saya akhiri video ini, jadi mungkin teman-teman mau mengepurkan burung, yaitu syarat utama fit atau sehat 100%, ditandai burung tersebut gesit dan gemuk, kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu, yang kedua kita harus tahu makanan yang dia sukai apa. Kalau misalkan kita kroto suka, itu kroto enak, tetapi kalau misalkan tidak suka kita ajari kroto atau kita bisa menggunakan ulet kandang atau jangkrik. Kali ini saya gunakan ulet kandang, caranya sudah pernah saya praktekkan di video sebelumnya. Jadi yang saya tekankan di sini kalau udah sehat itu saya kerasi, intinya seperti itu. Jadi cuma sekali saya kasih adonan, udah enggak saya kasih. Besoknya pasti udah full total kayak gini ya teman-teman. Kalau udah full total kayak gini itu wajib disettingi itu teman-teman. Jadi misalkan teman kicomania sehari berhasil seperti saya mengepurkan burung ya muda hutan, itu besoknya jangan dikelantang. Dikelantang itu bahasa Jawa ya, dalam arti EF-nya tidak dikasih sama sekali, itu bisa berbahaya teman-teman. Jadi kalau sudah full total itu besoknya tinggal kita kasih setelan jangkrik ya. Untuk setelan jangkrik berapa teman-teman sudah ada di video sebelumnya, sangat jelas sekali. Mungkin saya ulang sebentar.
Jadi besok saya coba kasih jangkrik 7 ekor ya. Misalkan dimakan 4 ekor berarti dia settingannya pagi jangkrik 4 itu. Kayak gitu teman-teman. Sorenya juga seperti itu caranya. Jadi masing-masing burung itu tidak sama. Masih banyak sekali yang tanya, Om setelan jangkrik yang pas itu berapa? Yaitu tadi teman-teman caranya nyeting jangkrik. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi sekian dulu videonya, semoga ada manfaatnya. Jadi dalam proses pengeburan itu intinya utamakan juga keselamatan supaya kita tidak trauma karena burung kita sakit atau mati kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Om, ciri-ciri larwa pengen silangan MB larwa. Oh ya. Kebetulan di sini kayaknya larwanya sudah laku, tetapi belum diambil Pak. Nanti setelah maghrib kan saya review lagi ya larwanya. Ini teman-teman lepas throttle prospek sekali, cuman bodinya sedang ya, tidak terlalu besar. Teman-teman lihat. Nah, ini jadi di sini sekitar 3 minggu itu tidak saya rawat. Ini barusan 1 hari ini teman-teman saya purkan, dia kelihatan bagus sekali. Jadi ini lepas throttle. Oke teman-teman, nanti setelah ini saya review larva atau larva silangan kayak gitu ya. Oke, terima kasih.